Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali pada hari ini dalam pelajaran seni budaya atau Sirah Nabawi untuk kelas 9. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Besar harapan dari perjumpaan kita hari ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi, bukti cinta kita kepada sahabat-sahabat Nabi, sehingga kita bisa meneladani sifat-sifat yang ada pada diri mereka. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang proses pemilihan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Seperti apa proses pemilihannya? Kita coba akan bahas ya. Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya setelah beliau wafat untuk meneruskan memimpin umat yang baru terbentuk tersebut. Memang wafatnya beliau sangat mengejutkan umat Islam waktu itu. Tetapi sesungguhnya dalam sakitnya yang terakhir ketika beliau mengalami gangguan kesehatan waktu itu sekitar 3 bulan, Nabi Muhammad SAW telah merasakan bahwa ajalnya akan segera tiba. Istilahnya buat Nabi mah tidak mengejutkan karena ini sudah istilahnya sudah ada firasat ya bagi beliau. Nah, peristiwa wafatnya Rasulullah SAW mengakibatkan ketegangan di antara umat Islam dalam menentukan siapa yang harus mengemban kepemimpinan umat Islam saat itu. Padahal Rasulullah SAW bersusah payah membina persaudaraan sejati yang kokoh di antara sesama pengikutnya, yaitu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Akibat dari ketegangan yang terjadi, mengakibatkan dilambatkannya pemakaman jenazah Rasulullah SAW. Nah, diceritakan ada 3 golongan yang bersaing keras dalam perebutan kepemimpinan tersebut. Istilahnya masing-masing golongan, masing-masing kubu menganggap sayalah yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah menjadi pemimpin umat Islam. Di antaranya ada kaum Ansor, kaum Muhajirin dan Bani Hashim. Kaum Ansor. Nah, kaum Ansor mencalonkan seorang pemuka Khazraj bernama Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin umat waktu itu. Sementara dari kalangan kaum Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon dari kalangan mereka karena ia dipandang yang paling layak untuk menggantikan Nabi waktu itu. Nah, dari Bani Hashim atau keturunan Hashim ada sekelompok orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Hashim. Nah, situasi saat itu sedemikian kritis. Masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus Nabi. Namun, berkat tindakan tegas dari 3 orang sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, maka diputuskanlah bahwa Abu Bakar Siddiq yang akan menggantikan Nabi memimpin umat Islam. Pada awalnya, Abu Bakar berpendapat bahwa yang pantas untuk menjadi khalifah adalah salah satu dari Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar pun berkata kepadanya, "Aku relakan salah satu di antara 2 orang ini, yaitu untuk memimpin umat Islam menggantikan Rasulullah." Ya, Abu Bakar berpendapat salah satu di antara Umar atau Abu Ubaidah. Mendengar ucapan Abu Bakar tersebut, tangan Umar bin Khattab gemetar seakan memegang api yang membara. Ya, saking dia nggak sanggupnya. Begitu juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia menutup kedua matanya dan menangis karena malu. Tak pantas mungkin untuk dia. Umar bin Khattab kemudian berkata, "Demi Allah,
aku maju lalu leherku ditebas, tapi bukan karena dosa, lebih aku sukai daripada ditunjuk untuk memimpin suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar. Itu kata Umar. Istilahnya, mendingan ditebas leher, dipenggal leher saya, daripada aku menjadi pemimpin kalau di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar. Saking dia tidak merasa tidak pantas. Yang lebih pantas adalah Abu Bakar. Selesai mengucapkan kata-kata itu, Umar bin Khattab langsung maju sambil mengulurkan tangan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Dan seketika itu juga yang lainnya pun berbaiat, seakan ada yang menyuruh mereka dari langit untuk membaiat Abu Bakar. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah, terpilihlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama. Dia adalah orang Quraisy yang merupakan pilihan ideal. Kenapa disebut pilihan ideal? Karena sejak mulai menjadi pendamping Nabi, dialah sahabat yang paling memahami risalah Muhammad Rasulullah SAW. Istilahnya, waktu itu Abu Bakar Siddiq adalah dianggap yang paling layak karena dia yang paling memahami risalah Rasulullah Muhammad. Nah, sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar disebut Khalifah Rasulillah, atau artinya pengganti Rasul Allah ya. Jadi Abu Bakar itu mendapat julukan khusus karena yang pertama jadi Khalifah Rasulillah, yaitu pengganti Rasulullah. Nah, namun dalam perkembangan selanjutnya akan disebut khalifah saja. Berikut ini adalah pidato perdana Abu Bakar Siddiq ketika diangkat sebagai khalifah Rasulullah. Ya, isinya, wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu percayakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, bantulah aku. Dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang yang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya. Dan orang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya. Insya Allah. Janganlah salah seorang dari kamu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan atas mereka suatu kehinaan. Patuhlah kepadaku selama aku patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak menaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sekali-kali janganlah kamu menaatiku. Dirikanlah sholat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Itu tadi pidato perdana setelah Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Nah, ucapan pertama kali ini menunjukkan garis besar politik dan kebijakan Abu Bakar dalam pemerintahannya. Sekali lagi, di dalam pidato perdana Abu Bakar tersebut memuat beberapa poin. Di antaranya, prinsip kebebasan berpendapat, jadi membuka peluang, membuka jalur musyawarah. Kalau saya salah, betulkan. Begitu. Ya, yang pertama, prinsip kebebasan berpendapat. Kedua, tuntutan ketaatan rakyat. Ketiga, mewujudkan keadilan. Keempat, mendorong masyarakat untuk berjihad. Dan terakhir, menyampaikan bahwa sholat adalah sebagai intisari takwa. Nah, kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu terpusat di tangan khalifah. Nah, selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, meskipun tadi disebutkan kekuasaan itu terpusat di tangan khalifah, namun seperti halnya Rasulullah, Abu Bakar juga selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah.
Tidak ada kediktatoran walaupun kekuasaan besarnya terpusat di khalifah. Nah, demikianlah gambaran proses pemilihan Khalifah Abu Bakar. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu buat kita, menjadi penyemangat buat kita bahwa begitu besar jasa para sahabat dalam mengemban amanah kepemimpinan dari Rasulullah SAW. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan sehat walafiat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.